Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahmu, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Selamat pagi adik-adik sekalian, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 11 tentang perjamuan Tuhan, yaitu perjamuan Tuhan menggambarkan karya penebusan Kristus yang diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34. Nah, sebelum kita akan belajar lebih lanjut tentang pelajaran ini, kita akan berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama secara online Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena dalam beberapa minggu ini kami akan terus belajar mengenai perjamuan Tuhan. Beri kepada kami pengertian Tuhan,
supaya kami bisa lebih mengerti lagi tentang arti perjamuan Tuhan dan pentingnya perjamuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa, karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34 tentang bagaimana Rasul Paulus menegur orang-orang Korintus yang sudah salah di dalam melakukan perjamuan Tuhan. Rasul Paulus menegur orang-orang di Korintus karena mereka melakukan perjamuan Tuhan dengan tidak menghormati arti perjamuan itu sendiri. Kalau adik-adik baca di dalam Alkitab, yang mereka lakukan adalah versi mereka, di mana mereka menggunakan bait Allah atau gereja untuk makan makanan sendiri. Jadi itu mereka namakan perjamuan Tuhan. Jadi bukan mengadakan perjamuan Tuhan, tetapi mereka makan makanan sendiri. Sehingga Rasul Paulus harus menegur mereka, apakah engkau tidak bisa makan dan minum di rumahmu sendiri? Itu satu hal yang membuat Rasul Paulus merasa marah mungkin ya, karena ternyata mereka melakukannya dengan tidak benar. Setelah mereka lakukan itu juga kemudian akhirnya timbul perpecahan di antara jemaat itu. Kita belajar minggu kemarin tentang arti perjamuan Tuhan, di mana ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, kita harus mengikutinya dengan kusuk, karena itu adalah kita mengenang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan perjamuan Tuhan sendiri sebetulnya memperlihatkan kepada kita tentang kasih Kristus dan menyatukan tubuh Kristus pada saat kita melakukan perjamuan Tuhan itu. Adik-adik, di sini kita melihat bagaimana perjamuan Tuhan itu sesungguhnya menggambarkan gambaran penebusan Tuhan. Ketika kita mengambil roti, itu melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan loh. Kemudian ketika kita minum dari perjamuan Tuhan itu melambangkan darahnya yang dicucurkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita lakukan melalui perjamuan Tuhan itu bukan sekedar mengingat realitas daripada sejarah, tetapi kita ingat bahwa melalui iman yang kita punyai, bahwa kita telah bersatu di dalam Kristus, di dalam kematiannya. Rasul Paulus mengajarkan pada saat kita melakukan perjamuan Tuhan, maka kita ingat bahwa Yesus itu tidak hanya mati untuk kita, tetapi dia bangkit kembali dan kemudian juga naik ke surga, dan satu saat dia kembali dan membawa kita bersama-sama dengan dia ke surga. Jadi betapa berdosanya Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus, betapa berdosanya mereka sudah mempermainkan arti dari perjamuan Tuhan yang mereka adakan. Dan mereka juga diperingatkan oleh Rasul Paulus supaya sebelum mereka melakukan perjamuan Tuhan, mereka juga melihat diri mereka sendiri. Apakah masih ada dosa-dosa di dalam diri mereka, sehingga mereka harus membereskannya terlebih dahulu, meminta ampun kepada Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan perjamuan Tuhan, hati mereka sudah bersih dari segala dosa dan dari segala kesalahan mereka, sehingga mereka boleh layak mengambil perjamuan Tuhan itu. Nah, adik-adik sekalian, apa sih kesimpulan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34 tadi? Paulus mengingatkan kita bahwa perjamuan Tuhan berarti peringatan dan pemberitaan akan kematian Tuhan Yesus. Perjamuan Tuhan adalah waktu untuk mengingat masa harapan, masa introspeksi, dan masa persekutuan di mana kita bersyukur karena Tuhan dan memberitakan Injil bahwa Yesus akan segera datang kembali. Dan kemudian perjamuan Tuhan itu tidak boleh dilakukan dan diikuti dengan cara yang tidak layak dan tidak hormat. Sebaliknya, ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan dengan memakan roti dan meminum yang melambangkan darah Kristus, yaitu kita perlu memeriksa diri kita terlebih dahulu. Apakah kita ada dosa terhadap Yesus Kristus dan orang lain, sehingga akan menimbulkan penghakiman Allah. Kalau memang ada seperti itu, kita membereskannya terlebih dahulu, sehingga kita layak untuk mengambil perjamuan Tuhan. Jadi ingat adik-adik, pada saat gereja
mengumumkan kepada adik-adik, oh akan diadakan perjamuan Tuhan. Baiknya beberapa hari sebelum perjamuan Tuhan itu kita memeriksa hati kita, membereskan hati kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama, sehingga pada saat perjamuan, pada saat kita mengikuti perjamuan, kita boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima persekutuan bersama dengan Kristus melalui perjamuan itu. Nah adik-adik, sebentar kita akan melihat Pastor Alex yang akan membawakan lebih detail lagi tentang hal ini. Kita dengarkan dulu ya. Shalom semua, dalam tambahan pemaparan untuk pelajaran 10 di buku Sekolah Minggu LLB kita belajar mengenai cara hidup pengikut-pengikut Yesus atau anak-anak Tuhan yang seyogianya mereka lakukan pada saat mereka ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Cara hidup pengikut-pengikut Yesus yang dimaui oleh Tuhan Yesus adalah sesuai dengan firman Tuhan yang minggu kemarin kita belajar dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-14 sampai 22. Pelajaran kemarin itu boleh dikatakan adalah mengenai bagaimana anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus, mempersiapkan diri di dalam mereka ikut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tambahan pemaparan untuk minggu ini, untuk pelajaran 11 buku Sekolah Minggu LLB kita ini adalah bagaimana pengikut-pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, bersikap pada saat mereka sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Untuk pemaparan ini, saya mau kita semua berkonsentrasi pada 1 Korintus 11 ayat ke-23 sampai yang ke-27. Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita perhatikan kata dari Tuhan. Di sini firman Tuhan menunjukkan bahwa perjamuan Tuhan itu sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, datangnya langsung dari Tuhan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya menjunjung tinggi segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau perjamuan Tuhan itu dari Tuhan, maka di dalam mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, anak-anak Tuhan harus berlaku, bersikap hormat dan memperlakukan perjamuan Tuhan sebagai sesuatu yang suci, sesuatu yang kudus, sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan menjunjung. Di ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita perhatikan kata perbuatlah dan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dua kata ini diulang lagi di ayat yang ke-25, di mana Tuhan Yesus sendiri juga yang menyampaikan. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kata perbuatlah adalah suatu kata perintah yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya Tuhan Yesus memerintahkan pengikut-pengikutnya, anak-anak Tuhan,
untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kata peringatan di dalam konteks nas kita dan di dalam konteks Alkitab memiliki konotasi bukan hanya sekedar mengenang, tetapi juga menghidupi, menghayati. Apa yang diingat atau dihidupi atau dihayati itu termasuk di dalamnya penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Jadi pada saat anak-anak Tuhan sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, Tuhan menginginkan anak-anaknya yang sedang berpartisipasi di dalam perjamuannya, antara lain untuk anak-anaknya ini menghayati kerelaan Tuhan Yesus untuk menjadi manusia hina, kesetiaan Tuhan Yesus untuk menanggung siksaan salib, kasih Tuhan Yesus untuk menggantikan tempat manusia berdosa, anak-anaknya dihukum, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyerahkan nyawa bagi anak-anaknya itu. Kata peringatan juga mengandung elemen secara tersirat merenungkan. Jadi pada saat anak-anak Tuhan ini sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, Tuhan mau bukan hanya anak-anaknya ini menghayati dan mengingat apa yang tadi sudah kita bicarakan, tapi Tuhan juga mau anak-anaknya merenungkan arti dari pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaannya, kematiannya di kayu salib bagi anak-anaknya itu secara pribadi lepas pribadi, termasuk apakah penderitaan dan kematian Tuhan Yesus itu ada artinya bagi si anak Tuhan yang sedang mengambil bagian di dalam perjamuan kudus secara pribadi. Perenungan akan arti penderitaan dan kematian Tuhan Yesus secara pribadi bagi anak Tuhan termaksud akan tercermin di dalam kehidupan sehari-hari anak Tuhan itu. Kalau si anak Tuhan itu takut dan patuh akan Tuhan, maka jelaslah penderitaan dan kematian Yesus itu sangat berarti bagi anak Tuhan itu secara pribadi. Ayat ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita lihat kata memberitakan terlebih dahulu. Di dalam konteks Alkitab dan di dalam konteks nas kita ini, kita tahu bahwa kata memberitakan di sini tidak secara langsung berhubungan dengan anak-anak Tuhan mengatakan melalui mulutnya akan apa yang Tuhan mau diberitakan oleh anak Tuhan yang sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Yang dituju adalah memberitakan melalui perbuatan, yaitu perbuatan makan roti dan minum cawan. Apa yang diberitakan oleh anak Tuhan dengan makan roti dan minum cawan ini, yang diberitakan adalah termasuk penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kedatangan Tuhan Yesus kembali pada saatnya nanti. Jadi pada saat seorang anak Tuhan sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dia sedang memberi kesaksian. Dia sedang melakukan pemberitaan akan Tuhan Yesus, akan Injil. Dengan mengerti akan hal ini, maka si anak Tuhan termaksud bisa bersikap sebagai seorang yang sedang bersaksi, sebagai seorang yang sedang menginjili. Mari sekarang kita lihat rasa setiap kali. Mengetahui bahwa setiap kali kita mengambil bagian, setiap kali anak Tuhan mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dia sedang bersaksi akan Tuhan, dia sedang menginjili. Maka seberapa seringkah setiap
kali ini di dalam kehidupan anak Tuhan ini seyogianya melihat konteks di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kita mengetahui bahwa setiap kali ini adalah sering, sangat sering. Ayat ke-27. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Secara tersirat, kalau kita melihat frasa tidak layak, ada elemen menguji diri sendiri yang berada di dalam frasa tidak layak itu. Termasuk di dalam ini adalah menguji diri sendiri apakah anak Tuhan termaksud, yaitu saya mengimani kita semua yang mendengarkan pemaparan ini sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam ayat 29. Ujilah diri kita sendiri, apakah kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah menderita dan mati di kayu salib dan bangkit, dan Tuhan Yesus melakukan semua itu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Hanya mereka yang percaya dengan sungguh-sungguh akan itu yang layak untuk ikut perjamuan Tuhan. Kelayakan ini juga termasuk seperti yang ada di ayat 33, kesatuan anak-anak Tuhan di dalam tubuh Yesus, anak-anak Tuhan di dalam gereja Yesus. Apakah anak Tuhan yang sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini menyebabkan perselisihan atau perpecahan di dalam gereja Yesus akibat dari keserakahan atau keegoisan anak Tuhan termaksud? Kalau si anak Tuhan ini menyebabkan perpecahan atau perselisihan itu, maka dia tidak layak mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Demikianlah sikap yang diinginkan Tuhan Yesus pada saat pengikut-pengikut Tuhan Yesus, pada saat anak-anak Tuhan sedang berpartisipasi, sedang mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Saya akan menutup tambahan pemaparan kali ini dengan satu penerapan sederhana. Banyak sekali penerapan yang bisa dilakukan dari tambahan pemaparan ini. Tapi kali ini mari kita lakukan satu saja, yaitu jika pada saat anak-anak Tuhan, termasuk Anda dan saya, sedang mempersiapkan diri untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, dan di saat-saat itu Anda sedang berselisih dengan sesama anak Tuhan di dalam satu tubuh Yesus, di dalam satu gereja, maka datanglah kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan datanglah kepada orang yang mana kita sedang berselisih dengan orang itu, dan saling meminta maaflah dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, pada saat anak Tuhan termaksud, Anda atau saya, pada saat kita mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, tidak ada perselisihan antara kita dengan sesama anak Tuhan di dalam gereja kita. Dengan demikian, perjamuan Tuhan itu akan memuliakan Tuhan, dan dengan demikian gereja kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Alex yang sudah melengkapi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita akan masuk ke ayat hafalan pada minggu ini, kita akan dengarkan dulu ayat hafalan minggu lalu dari 1 Korintus pasal 10 ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan dalam perjamuan roh jahat. 1 Korintus 10 ayat 21. Nah, ayat hafalan pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Adik-adik boleh mengirimkan kepada WhatsApp kita. Oke, ditunggu ya adik-adik. Kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini, karena Tuhan sudah melengkapi kami dengan firman Tuhan mengenai perjamuan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk ketika kami diberi kesempatan untuk mengikuti perjamuan ini, ada rasa hormat kami akan apa yang sudah Tuhan lakukan beribu-ribu tahun yang lalu untuk diri kami. Dan biarlah kiranya penyatuan darah dan juga penyatuan tubuh Kristus ini boleh membuat kami sadar bahwa kami hidup di dunia disatukan oleh hal yang sama, yaitu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapa untuk sekali lagi untuk pengertian ini, dan kami mau menyerahkan sisa hari ini dan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan Tuhan, khususnya minggu ini, supaya minggu depan kami boleh berkumpul lagi mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai bertemu lagi minggu depan. Bye.